Terima kasih pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Ibu bapak saudara-saudara, hari ini kita berjumpa dengan seorang yang bernama Asaf. Asaf dalam bahasa Ibrani artinya penghimpun. Artinya penghimpun. Jadi Asaf ini adalah seorang yang dipilih Daud untuk melayani Tuhan di Bait Allah sebagai penyanyi dan pemimpin pujian. Daud memilih dia bukan karena ada hubungan kedekatan antara dia dan Daud, tapi memang Daud sangat mengenal benar kemampuan, talenta, musikalitas yang dimiliki Asaf, sehingga Daud memilih dia untuk memimpin puji-pujian dan semua penyanyi yang ada di bait suci. Bapak saudara-saudara, memang Asaf itu tidak terlalu terkenal dalam Alkitab. Dia tidak terkenal seperti Salomo, tidak terkenal seperti Daud, seperti Elia, Musa atau tokoh-tokoh besar yang ada di Alkitab. Tapi dari Asaf kita belajar kontribusi soal pelayanan, kontribusi soal melayani Tuhan lewat puji-pujian. Itu yang kita mesti teladani. Asaf menunjukkan dan meninggalkan sebuah legacy, sebuah warisan bagaimana sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Allah. Itu pelajaran penting yang seharusnya menjadi pelajaran bagi kita saat ini soal memuji. Ya, jadi jangan cuma anak sekolah minggu, jangan cuma kaum wanita, kaum bapak, semua bidang, semua lingkungan pelayanan, mari kita sama-sama dengan sungguh-sungguh mengarahkan talenta kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bisa belajar dari Asaf meskipun dia tidak terkenal, tapi dia tadi saya bilang dia meninggalkan warisan yang luar biasa. Ada 12 kitab, ada 12 buku yang dia tulis dalam Mazmur. Mazmur 50, Mazmur 73 sampai 83 itu tulisan Asaf. Kalau perhatikan di Alkitab dari Mazmur 50, 73 sampai 83 pasti Mazmur Asaf. Di situ kita belajar, saudara. Makanya fokus yang difokuskan oleh Asaf ini adalah menekankan tentang pentingnya ketaatan dan pemahaman yang benar tentang menyembah Tuhan. Sekarang mari kita fokus kepada bacaan kita, Ibu Bapak, yaitu nyanyian pengajaran Asaf tentang pentingnya belajar dari sejarah. Ibu bapak saudara-saudara, kita tentu ingat perjalanan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan itu tidak mudah. Pada satu kesempatan tanggal 17 Agustus 1966, ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-21, Presiden Soekarno pernah berpidato dan mengucapkan satu semboyan yang sampai saat ini semua orang tahu. Mungkin ada yang belum tahu. Semboyan itu berbunyi begini, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Asaf juga mau mengajak kita umat Tuhan untuk jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Kalau Soekarno mengingatkan kita bahwa untuk mendapatkan kemerdekaan, untuk menikmati kemerdekaan ada harga yang harus dibayar. Perjuangan para pahlawan, rela mati, rela mengalirkan darah untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Asaf juga mau kasih ingat, tapi bukan sekedar perjuangan bangsa Israel, para pahlawan Israel, tidak, tapi tentang kasih dan perbuatan Tuhan yang besar. Perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib yang dinyatakan bagi nenek moyang Israel, bagi Israel. Jadi tuh bisa lihat bagaimana Asaf dia mulai mengawali dia punya Mazmur ini, dan dia bilang begini, pasanglah telinga untuk pengajaranku hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Jadi pasanglah telinga itu dalam bahasa Ibrani itu disebut azan. Azan itu mau bilang begini, pasang ngoni petalinga bye-bye. Kita mau bilang sesuatu yang paling penting. Pasang bye-bye, dengar yang kita mau bilang. Jadi harus dengan sungguh-sungguh. Asaf mau kasih cerita ulang apa yang dia dengar dari orang tua,
kakek neneknya soal perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lampau bagi bangsa Israel, saudara. Asaf merasa penting sekali untuk mengingatkan pengajaran dan pengalaman itu. Pengalaman dan pengajaran itu harus diceritakan kembali kepada setiap generasi secara berkelanjutan. Tentang apa? Tentang Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dinyatakannya bagi Israel. Supaya apa? Supaya dikenal oleh angkatan-angkatan berikutnya. Supaya ketika anak-anak yang kemudian lahir bisa juga menceritakan kepada anak mereka. Supaya anak cucu kita juga mengenal Allah yang masa lampau itu yang telah menyatakan kuasa bagi nenek moyang mereka. Supaya mereka menaruh kepercayaan hanya kepada Allah dan memegang perintahnya. Ibu bapak saudara-saudara, lalu kemudian yang dimasukkan Asaf cerita-cerita perbuatan ajaib mana yang harus diceritakan? Paling tidak dalam Mazmur 78 ada 4 peristiwa atau perbuatan besar yang Tuhan buat. Yang pertama, keajaiban-keajaiban yang Allah lakukan di Mesir. Ibu bapak, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah penindasan yang dialami oleh Israel, Allah menunjukkan kasih-Nya dan kuasanya dengan melepaskan apa? 10 tula di Mesir, supaya Israel dilepaskan. Itu bisa lihat di ayat 12. Lalu bandingkan juga ayat 43 sampai 51. Saudara-saudara, yang kedua, penyeberangan yang menakjubkan di Laut Teberau. Di tengah pelarian dan ketakutan karena dikejar oleh tentara Mesir, mereka menemui jalan buntu, tidak tahu mau lewat mana. Allah hadir di sana, Allah membela laut, mereka melewati laut itu, kemudian tentara-tentara Mesir ditenggelamkan. Itu perbuatan besar yang kedua. Yang ketiga, bimbingan yang pasti melalui padang gurun. Melewati padang gurun itu bukan jalan yang mudah, berjalan tanpa arah. Mereka tidak tahu harus lewat mana karena semua sama. Tapi Allah hadir, Allah menjadi penuntun bagi mereka. Allah memberikan bimbingan pasti di tengah padang gurun yang tak pasti itu. Lalu yang keempat, saudara-saudara, mujizat air yang berlimpah-limpah di padang gurun. Bisa lihat ayat 15 sampai 16, bandingkan ayat 20 juga. Di saat dahaga yang sangat berat, saudara, yang dialami bangsa Israel, di saat tak ada setitik air untuk membasahkan tenggorokan mereka, kerongkongan mereka, Allah hadir di sana. Allah memukul bukit batu, terbelah air keluar, mereka minum dengan sepuas-puasnya, saudara. Dari sini kita belajar, ibu bapak saudara-saudara, ketika Tuhan mengizinkan masalah untuk kita hadapi, Tuhan pasti menyediakan solusinya. Tuhan menyediakan segala hal yang kita butuhkan. Dengan adanya masalah, percayalah, Tuhan sedang membuat kapasitas kita semakin baik. Tuhan sedang memperbesar kapasitas diri kita supaya kita tangguh dalam menghadapi masalah, supaya kita tidak bisa menjadi manusia gampangan, manusia yang cengeng. Jangan bilang masalahku terlalu besar, pendeta. Saya mau bilang, semakin besar masalah yang Tuhan izinkan untuk ibu bapak, saudara-saudara dan saya hadapi, percayalah, semakin besar pula berkat yang Tuhan sediakan untukmu dan untukku. Sama seperti bangsa Israel, saudara, kita semua pun pernah mengalami masalah. Terkadang masalah itu membuat kita frustrasi. Kita merasa tertekan, seakan tak ada jalan keluar, saudara. Kita mengalami kebuntuan, kita merasakan hidup ini tak lagi berarti. Tetapi kita mesti ingat, saudara, kalau sampai saat ini ibu bapak, saudara-saudara dan saya masih menikmati nafas pemberian Tuhan, masih bisa bekerja, masih bisa melakukan ini dan itu, saudara, bukankah ini menjadi tanda dan pengingat bahwa kita telah melewati masalah yang Tuhan izinkan terjadi itu? Bukankah ini juga menjadi tanda bahwa Allah sempurna menyatakan kasih-Nya kepada kita supaya kita juga bisa melewati setiap persoalan? Pengalaman-pengalaman inilah, saudara, pengalaman yang kita lewati, masalah yang kita lewati, inilah yang harus diceritakan kepada anak cucu kita. Ini yang menjadi pelajaran berharga bagi kita. Kita ceritakan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, supaya mereka beroleh pengertian tentang Allah yang dipercayai.
supaya mereka juga memiliki satu kepastian ketika mereka menghadapi masalah. Saudara, jangan cerita orang pebusu, fitnah orang. Ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Berikan kesaksian bahwa ketika saya dapat masalah, Tuhan bantu saya. Bukan dulu terkira orang. Satu orang lewat, dia asal dia begitu, padahal dia anak. Ceritakan kebaikan Tuhan, jangan cerita orang terbaik. Duduk dalam satu komunitas, buat tempat duduk itu di mana kita bercerita menjadi cerita berkualitas. Toh, bukan duduk saling galas, mulai itu baru cerita ini itu, terakhir baku tumbuh. Jangan suanggi kuasai, jangan setan kuasai. Cerita yang berkualitas kan? Cerita yang bikin dosa. Bapak saudara-saudara, selain pengajaran yang Asaf mau kasih cerita, Asaf mau bilang tong juga cerita kebaikan Tuhan, ada satu peringatan besar yang Asaf juga mau kasih ingat saudara. Di Mazmur 78 itu juga mengandung peringatan. Peringatan ditujukan kepada siapa? Kepada generasi berikutnya, kepada anak-anak cucu kita. Tentang apa? Tentang dosa nenek moyang. Tentang dosa nenek moyang Israel. Ini juga makasih ingat orang. Kalau tompe orang tua, tompe nenek, tompe totu ada pedosa. Ini makasih ingat juga Asaf mau bilang. Dosa itu jangan diikuti, Asaf bilang. Apa dosa mereka? Catatan Israel pada masa lampau diungkap lewat ketidaktaatan nenek moyang Israel. Saudara, kita baca ayat 17-31, dia mencatat bahwa ketidaksetiaan Israel di padang gurun, mereka berulang kali mencobai Allah. Saudara, mereka meragukan kuasa Allah, mereka membohongi Allah. Di saat mereka tertekan, mereka minta pertolongan dari Tuhan. Di saat Tuhan memberikan pertolongan, hidup mereka kembali normal, memberontak lagi. Begitu seterusnya. Saat mereka dalam keadaan berdosa, Tuhan tegur, Tuhan murka, mereka jadi sadar, kemudian Tuhan berikan pengampunan, mereka buat lagi. Saudara, itu yang menjadi dosa nenek moyang. Akhirnya apa saudara? Di dalam catatan Mazmur 78, Allah menolak Bani Efraim. Karena Bani Efraim ini adalah orang-orang yang mencobai Tuhan, orang-orang yang meragukan kuasa Tuhan, orang-orang yang melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan, melupakan mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan lakukan untuk nenek moyang mereka, dong lupakan begitu saja. Maka ternyata melupakan sejarah tentang perbuatan Tuhan itu juga sebuah dosa. Itu juga bisa membuat kita berjalan salah arah. Kita hidup berdasarkan apa yang kita mau. Kita kehilangan kompas, sehingga arah hidup kita juga tidak menentu, saudara. Jangan pikir seperti nenek moyang bangsa Israel. Oh iyo, orang ini bikin dosa saja, Tuhan maha penyayang, pengampun, Dia pasti ampuni karena berulang kali begitu. Sekarang generasi sekarang jangan model itu. Saudara, saya mau bilang begini, kasih dan kemurahan Allah itu tidak terbatas. Kita berdosa, Tuhan tetap ampuni. Berulang kali kita buat, Tuhan tetap ampuni. Kasihnya tidak pernah berubah. Sayangnya, cintanya tetap ada untuk saudara-saudara dan saya. Tapi saya mau kasih ingat satu hal. Memang kasih Allah itu tidak terbatas. Memang pengampunan Allah itu tidak terbatas. Tapi harus engkau sadar bahwa hidupmu terbatas. Di saat hidupmu terbatas itulah kasih Allah pun berhenti di sana. Engkau memilih di mana? Engkau memilih untuk hidup berdasarkan apa yang kamu mau, ataukah berdasarkan apa yang Tuhan mau? Supaya engkau tidak ditolak seperti Bani Efraim, lalu Yehuda dipilih. Mari kita bikin pilihan, kita jalani hidup dengan berkualitas. Lupakan hal yang tidak baik, lakukan hal yang baik. Kita membutuhkan satu penghayatan tentang kasih Allah di masa lampau kepada nenek moyang bangsa Israel, juga kepada kita. Penghayatan hati dibutuhkan dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar tahu bahwa Allah kita maha kuasa.
Karena penghayatan hati itu bukan sekedar tahu, tapi penghayatan hati itu benar-benar merasakan dan memberlakukan, mengingat Allah yang mengingat kita. Kita tetap berdosa, Allah tetap ingat. Tapi kita juga harus ingat Dia. Jangan kita lupa Dia. Bukankah cara kita begitu juga? Di saat kita hidup baik-baik kita lupa Tuhan. Di saat sakit kita datang pada Tuhan, Tuhan menyatakan kesembuhan, hidup kita mulai normal lagi, kita hidup kalau kita mau. Nanti sakit baterai lagi. Tuhan begitu. Tuhan itu gampang dibohongi. Tuhan itu gampang dipermainkan. Tuhan itu gampang dikhianati. Ulang saya bilang, hidup kita terbatas. Allah tidak terbatas. Tapi di saat hidup kita terbatas, kasih Allah pun terbatas sampai di situ. Makanya gunakan hidup ini dengan baik-baik, supaya jangan ibu bapak dan saya berhenti pada satu titik yang tidak punya makna hidup sama sekali. Bapak saudara-saudara, jangan macam dorangnya berulang kali bikin dosa, berulang kali tidak percaya, berulang kali bersungut. Lebih baik di Mesir biar sengsara dapat makan daging dan susu. Masih sanggupkah Tuhan memberikan roti juga di tengah-tengah padang gurun ini? Tuhan bikin. Meskipun mereka ragu, Tuhan nyatakan. Hujan mana terjadi? Burung puyuh datang. Tuhan tetap cinta. Meskipun hati manusia bebal, Dia tetap mengasihi. Bukankah sampai saat ini dengan segala perbuatan kita, Tuhan mengizinkan kita untuk hidup? Ingat saudara, pakai hidup ini baik-baik. Jangan bikin diri. Terlalu singkat hidup kita. Buat dia berkualitas. Supaya ketika kita berhenti, kita selesai, kita mati juga berkualitas. Jangan lupa Tuhan. Di saat ada masalah, ingat Dia. Dia akan selalu mengingat kita. Libatkan Dia kalau engkau menemui jalan buntu. Dia menunjukkan jalan untukmu. Saudara, mari kita ceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan bukan sekedar peristiwa besar seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Tapi ketika kebaikan Allah engkau alami dalam hidupmu, masalah apapun telah kau lewati, ceritakan itu bahwa Tuhan bersamamu. Jadikan hidupmu menjadi kesaksian untuk menyatakan kuasa Allah, untuk menyatakan kebaikannya, supaya orang yang di sekitar kita, generasi-generasi berikutnya akan menjadi generasi-generasi yang tidak sama dengan kita, yang tidak sama dengan nenek moyang bangsa Israel. Tunjukkan, berikan warisan legacy yang baik kepada anak cucu kita. Jangan mereka ceritakan itu kita PTT itu DP model pang mapo, kita PTT model ini pak pancuri, kita PTT ini jangan ikut dia. Saya yakin bahwa kalau tong anak cucu tahu tong model kayak begitu, dia tak akan cerita ini. Tahu mati ini tak kasih tinggal warisan apa-apa. Jangankan dikasih tinggal warisan untuk cerita baik, harta yang cerita yang baik tentang dia saya tak ada. Model ini nih. Ada orang bahasa itu bilang kata, bye-bye tong mati kong anak cucu me sumpah mati ke bawah, mati me harta satu meter ada, terus tinggal beban keluarga segala macam. Paling tidak harta materi itu memang dibutuhkan, tapi sesungguhnya warisan kebaikan dan nilai-nilai hidup perlu kita tinggalkan untuk anak cucu kita, supaya dia juga menjalani hidup ini bisa mencontohi kita yang menunjukkan jalan yang baik. Tuhan Yesus memberkati Bapak, saudara dan saya. Shalom. Amin.